Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Aris dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Laura Davina Anidianti, saya dari kelas 12B nomor absen 13. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang kongregasi suster-suster Santo Fransiskus dari Tobat dan Cinta Kasih dalam materi Panggilan Hidup Membiara. Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari kongregasi ini sendiri, kemudian ada sejarah terbentuknya kongregasi ini dari awal di dunia hingga masuk ke Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang spiritualitas atau roh penggerak kongregasi ini sendiri. Kemudian juga karya-karya apa saja yang ada di kongregasi ini. Dan yang terakhir adalah makna hidup apa yang bisa kita ambil dari kongregasi OSF ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kongregasi ini. Kongregasi ini adalah sebuah ordo religius yang didirikan untuk menyebarkan semangat cinta kasih dan pelayanan yang mengikuti dari teladan Santo Fransiskus dari Assisi. Kongregasi ini biasanya terlibat dalam berbagai karya sosial dan pastoral termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan. Kemudian yang paling banyak adalah pelayanan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Mereka itu selalu menekankan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan juga solidaritas terhadap sesama. Tujuan dari kongregasi ini adalah memberikan pelayanan kepada orang-orang yang berkekurangan, mereka-mereka yang sedang membutuhkan orang lain, terutama di kalangan kaum miskin dan juga tersingkir. Nah, itu mengapa fokus pelayanan mereka terhadap orang-orang yang tersingkir. Masuk ke dalam sejarah terdirinya kongregasi ini di dunia. Pendiri dari kongregasi ini bernama Catharina Damon yang lahir pada tanggal 19 November 1787 di La A, Belanda, sebagai putri seorang petani yang sangat sederhana hidupnya. Beliau ini hidup di dalam kericuhan antara agama dan politik. Ia mengembangkan kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi yang memberikannya keberanian. Ia pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan setelah ia keluar dari situ, ia bertemu dengan saudara-saudara Kapusin yang mengenalkannya terhadap spiritualitas Fransiskan. Nah, pada 1817, ia mengucapkan prasetya seumur hidup dalam Ordo 3 Sekulir Santo Fransiskus. Bersama teman-temannya, ia melayani para fakir miskin dan anak-anak yang tersingkir. Lalu pada tahun 1825, ia memulai karyanya di Heidhuizen dan beliau pun mendapatkan penghargaan dari penduduk sekitar. Pada tahun 1827, 3 wanita bergabung dengan kelompok mereka atau organisasi mereka. Mereka hidup di dalam doa dan pengabdian. Setelah permohonan hidup membiara dia ditolak, uskup akhirnya mengabulkan pada tanggal 10 Mei 1835, mereka pindah ke rumah krepel yang menjadi dasar kongregasi. Catharina dikenal sebagai Suster Magdalena, menjadi seorang pimpinan hingga pada tahun 1840. Ia kemudian menyerahkan jabatannya kepada Theresia Royackers melihat komunitasnya berkembang melebihi dari harapannya sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kongregasi ini dapat masuk ke dalam Indonesia. Ibu Aloysia Landers, pemimpin jenderal keempat, menyanggupi permintaan dari Monsignor Joseph Lichtnen untuk mengelola rumah yatim piatu yang ada di kota Semarang. Dari 200 suster yang siap untuk berangkat, hanya 10 orang yang terpilih. Namun karena ada satu suster yang sakit sehingga menjadi 11 orang. Ke-11 suster tersebut adalah Suster Alfonsa Heuben, Suster Marina Diederen, Suster Aurelia van de Pas, Suster Lucia Porten, Suster Josepa Wissing, Suster Preselma Schouten, Suster Odilia Tenpol, Suster Anthony Reuner, Suster Nicole Jacob, Suster Susana Brom, dan yang terakhir adalah Suster Kunigonde Iding. Mereka berangkat pada tanggal 9 September 1869 dan tiba di Gedangan pada tanggal 5 Februari 1970. Ini menandai dimulainya misi-misi suster-suster Santo Fransiskus di Indonesia. Karya mereka pun menyebar hingga ke Flores, meskipun terhambat oleh Perang Asia Timur Raya. Selama kependudukan Jepang sendiri, suster-suster Indonesia melanjutkan tugas dengan semboyan Deus Providebit yang akan saya jelaskan di akhir nanti. Meskipun banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi dan pengorbanan-pengorbanan yang mereka hadapi, termasuk juga kematian beberapa suster-suster kongregasi ini, misi ini dapat berkembang menjadi provinsi muda pada tanggal 1 Januari 1955.
dan kemudian pada tanggal 22 Desember 1970 menjadi provinsi yang berdiri sendiri dengan dipimpin pimpinan pertama di Indonesia yaitu Suster M. Cecilia Siti Padjarijah. Spiritualitas Fransiskan ini terus berkembang di Indonesia dan pastinya terus ditanamkan di Indonesia. Kemudian masuk dalam semboyan atau spiritualitas atau roh penggerak yang ada di kongregasi ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, semboyan yang digunakan adalah Deus Providebit. Deus Providebit sendiri memiliki arti Tuhan akan menyelenggara. Ini adalah spiritualitas dari Santo Fransiskus dari Assisi disebarkan oleh Maria Katarina Damon sebagai pendiri kongregasi suster-suster dari Santo Fransiskus ini, dan hingga sekarang menjadi moto Tarekat Suster-Suster Santo Fransiskus dari Tapadenda dan Cinta Kasih Kristiani atau biasa disebut dengan OSF. Masuk ke dalam karya-karya dari kongregasi ini, kongregasi dari Santo Fransiskus ini memiliki karya-karya yang sangat luas. Di antaranya ada pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan juga lain-lain. Pada pendidikan, ada TK Sang Timur dari Salatiga, TK Kor Yesus Semarang, TK Marsudirini Surakarta, dan 20 TK lainnya yang tersebar di Indonesia. Kemudian ada SD Marsudirini di Semarang, SD Virgo Maria Ambarawa, SD Saverius Marsudirini dari Salatiga, dan 19 SD lainnya yang tersebar di Indonesia. Kemudian ada SMP Maria Mediatrix Semarang, SMP Keluarga Kusuma Tanjung Priok, Jakarta Utara, SMP Katolik Detusuko Maumere, Flores, dan 10 SMP lainnya yang tersebar di Indonesia. Kemudian ada SMA Sedes Sapientiae, Semarang, SMA Don Bosco Fakfak Irian Jaya, SMK Marganingsih Surakarta, dan 10 SMA lainnya yang tersebar di Indonesia. Kemudian ada Akademi Stikes Santa Elizabeth Semarang, ASMI Santa Maria Yogyakarta, STPK Santo Fransiskus Assisi, dan ASM Santa Maria Semarang. Dalam bidang kesehatan ada Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang, Rumah Sakit Brayat Minulia Surakarta, Rumah Sakit Elizabeth Bekasi, Rumah Sakit Umum Kertayasa Ngurah Rai Bali, dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Umum Santo Yusuf Yogyakarta. Kemudian juga ada klinik Pratama Keluarga Mulia Tanjung Priok, Jakarta Utara, Klinik Pratama Assisi Surakarta, BP Mardi Rahayu Ambarawa, dan klinik 7 lainnya yang tersebar di Indonesia. Dalam pelayanan sosial ada Panti Wreda Santa Monica Yogyakarta, Panti Asuhan Borobrayat Pinuji Yogyakarta, Panti Asuhan Sidi Astu Tuka Bali, Panti Asuhan Maria Goretti Palasari Bali, dan Panti Asuhan Sumba Mekar Sumba Baradaya NTT, dan juga ada SLB Benpasi dari Timur Tengah Utara. Karya lainnya yaitu 5 rumah retret yang tersebar di Indonesia dan juga 9 asrama yang tersebar di Indonesia. Berikut tadi adalah bentuk karya dari kongregasi yang meneladani Santo Fransiskus. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang makna hidup apa saja yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pelayanan kepada orang-orang yang tersingkir. Santo Fransiskus itu mementingkan atau menekankan kepada kita pentingnya merawat mereka yang sedang tersingkir, membutuhkan kita, termasuk orang-orang yang memiliki penyakit ataupun orang-orang kaum fakir miskin. Pelayanan ini dinilai sebagai salah satu cara untuk menemukan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kesederhanaan dan juga kerendahan hati. Meneladani Santo Fransiskus berarti kita hidup di dalam kesederhanaan, menjauhi keinginan material, dan juga lebih fokus pada nilai-nilai spiritual. Yang ketiga adalah kasih universal. Apa sih itu kasih universal? Kita sebagai makhluk sosial, kita harus menghargai setiap makhluk itu adalah ciptaan dari Tuhan. Dan Santo Fransiskus itu mengajarkan kepada kita semua bersosialisasi tanpa memandang apapun dari orang tersebut. Dari latar belakang, keluarga, dan semua layak untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat adalah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berarti Yesus mengajak kita untuk selalu berbelas kasih kepada orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang membutuhkan kita, sehingga kita dapat berguna bagi mereka. Yang terakhir adalah komunitas dan juga persaudaraan.
kita sebagai makhluk sosial pastinya tidak bisa hidup lepas dari orang lain. Itu mengapa pentingnya kita untuk menyadari, mengembangkan rasa kebersamaan dengan orang lain, dan juga saling menjaga kepercayaan, dan juga kita harus saling mendukung dalam sebuah komunitas atau organisasi, serta menciptakan lingkungan yang baik di mana semua orang dapat merasa nyaman, dapat diterima dan dihargai satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya.